Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat One More Academy. Salam sehat dan sugih untuk kita semuanya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, sahabat One More Academy. Saya Dewi Amalia dari Kota Solo yang pada malam hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian dengan menjadi pembawa acara. Dan kita juga ditemani oleh operator cilik kita yaitu Ananda Ravan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, kita 1 menit absen-absen terlebih dahulu ya, dari kota mana saja yang sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Saya lihat ada dari Kota Bandung, Fitri Nurbayanti. Kemudian dari mana lagi? Ya, ada dari Bengkulu. Ya, Reza dari Bengkulu, kemudian Kuswati dari Bengkulu, Munah dari Lampung, ya salam kenal, Teh Popon dari Bekasi, dari Kota Bitung, ya Ridwan, yang dari Malaysia juga pasti ada ini ya. John Ambon dari mana nih? Oh, John dari Ambon ya. Oke. Kemudian banyak sekali ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih di atas 100 ini ya yang bergabung di ruang Zoom pada malam hari ini. Luar biasa antusias dari rekan-rekan semuanya. Ya, ini ada Sorliana dari Bekasi dan juga dari Papua. Ternyata dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa rekan-rekan ya. Dari ujung timur sampai ujung barat, selatan, utara, bahkan dari luar negeri pun juga ada. Luar biasa ya. Semoga kita semuanya akan sukses berada di bisnis One More ini sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, tema Zoom kita pada malam hari ini adalah mengangkat kisah sukses dari seseorang yang dulunya bekerja sebagai seorang penjual sayur keliling rekan-rekan. Dan alhamdulillah melalui bisnis One More ini saat ini beliau telah menuai prestasi demi prestasi, bahkan beliau pun bisa mengangkat perekonomian rumah tangganya. Dan saat ini pun mitra-mitra beliau tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri, rekan-rekan. Nah, seperti apa profil beliau? Sebelum kita undang beliau untuk masuk ke ruangan Zoom ini, mari kita saksikan video perjalanan kisah sukses dari beliau, seorang apprentice Cak Lianto dari Kota Solo. Silahkan operator untuk menyetel. Ya, sambil menunggu untuk video diputar. Ya, silakan video saya diputarkan. Oke, Pak itu jawab sebelum. Pak itu jawab sebelum. Belum ya?
Ya, itulah tadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana kisah sukses perjalanan dari beliau Cak Ian. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya Cak Ian berada di ruangan Zoom ini tidak sendirian, karena akan ditemani oleh seorang moderator yang akan kita panggilkan untuk kita masuk, kita undang ya masuk ke ruangan Zoom ini, yaitu dari pihak manajemen One More Academy. Mari rekan-rekan kita ketikkan angka 111 untuk memanggil beliau Pak Ridwan. Silahkan Pak Ridwan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi ya, wabarakatuh. MC Ya, kita luar biasa sekali nih, Bu Dewi Amelia. Ya, insya Allah terima segera kasih. jadi master ya, Bu ya. Amin amin amin. Iya. Ya, karena ini Oke. kebetulan Pak Yudi masih perjalanan ya Pak Ridwan ya. Iya, Beliau jadi ya, MC apa moderator dadakan saya. iya. Monggo Pak Ridwan. Bagaimana kalau langsung kita undang Cahaya untuk masuk ke ruangan ini, Pak Ridwan? Ya, boleh. Kita Monggo undang? silahkan. Ya, oke. Baik. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Mari tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita undang beliau yang sangat menginspirasi kita semua untuk segera hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini dengan mengetikkan angka 999 untuk Cak Lianto. Ya, untuk Cak Lianto segera silahkan masuk ke ruangan Zoom ini karena kita semua sudah tidak sabar untuk menunggu. Ya, oke. Baik, silahkan Pak Ridwan. Waktu saya serahkan sepenuhnya untuk Pak Ridwan dan Cak Lianto. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dewi Amalia ya MC kita. Halo Cak Ian, Assalamualaikum. Selamat malam Cak Ian, Halo, apa kabar? malam sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali ya malam hari ini di training One More Academy yang pertama. Akhirnya kita bisa membuat success story yang pertama ini. Cak Ian, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Cak Ian ya karena berkenan pada malam hari ini untuk bisa sharing dalam acara success story ya, success story kita pada kesempatan Jumat hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya lihat di sini pesertanya ada 152 nih, Cak. Dari seluruh Indonesia, Oh, semuanya ingin berkenalan dengan Cak banyak Ian. sekali. Banyak, Banyak banyak, sekali. banyak Nah, jadi sekali. Cak, sebelum acara tadi dibuka oleh MC kita ya, kan kita sempat melihat ada video perjalanan hidupnya Cak Ian ya. Itu memulai karirnya sebelum bergabung dengan One More itu sebagai pedagang sayur keliling ya, Cak ya. Betul ya? Iya, betul Mas Ridwan. Nah, itu tadi saya lihat bumper videonya saja saya sudah langsung termotivasi tuh. Saya yakin eh, mitra-mitra semua yang hadir di sini juga langsung termotivasi hanya baru lihat videonya, apalagi kita bisa dengar ceritanya langsung nih dari Cak Ian. Mungkin untuk mengawali sukses seminar kita kali ini, Cak Ian bisa mulai menceritakan dulu nih, Cak, perjalanan hidup Cak Ian dari awal sampai sebelum mengenal One More itu seperti apa, Cak? Oke, ya sedikit kita sharing pada malam hari ini ya. Ya tentunya kita sudah tidak kenalan lagi, sama-sama sudah mengetahui Cak Lianto atau Cak Ian ya, yang domisili di Solo, Jawa Tengah ya. Emang betul Mas Ridwan, itu salah satu story saya, kisah nyata ya, di mana kisah nyata itu tidak saya lupakan sampai sekarang ya kan. Sebelum mengenal One More, saya emang sebagai seorang PSK, penjual sayur keliling kampung ke kampung, Mas Ridwan. Iya, pada awalnya ya saya ucapkan terima kasih untuk MC yang luar biasa pada malam hari ini ya. Saya ucapkan Ya, banyak terima sama-sama. kasih. Terima kasih Iya. juga saya. Iya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pula kepada moderator kita Mas Ridwan yang luar biasa pada malam hari ini yang sempat mengundang saya, dipercaya untuk ngisi sharing-sharing pada malam ini di Zoom ya.
Oke, sebelum saya sharing kepada teman-teman semuanya yang ada di ruangan Zoom, ya apabila nanti kata-kata saya atau peribahasa Indonesia saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, saya sedikit sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, kisah nyata di story kita itu adalah saya benar-benar menjadi seorang PSK Bapak Ibu. Ya, penjual sayur keliling. Di saat 15 tahun saya menjalankan penjual sayur ya. 15 tahun. Lama sekali saya menjadi seorang penjual sayur keliling Bapak Ibu. Nah, di saat itu saya melihat pelatih saya ya, orang yang luar biasa bagi saya, orang yang sabar melatih saya dari nol sampai sekarang bisa ikut masuk Zoom pada malam hari ini, ya beri angka 77 buat pelatih kita, ya Bapak Asisten Yudiono Selamat. Ya, baik Bapak Ibu, di saat saya memulai ya One More ini ya, sebelum menjalankan bisnis One More ini ada salah satu beliau Pak Yudiono Selamat berlari-lari setiap paginya. Lalu saya mempunyai perasaan, ya Allah alangkah enaknya seketika beliau orang-orang lain bekerja tapi beliau bisa lari-lari pagi. Itu yang saya tidak dimiliki setiap hari, setiap paginya Bapak Ibu, pengen lari-lari. Nah, di suatu saat lari-lari minggu Tunggu kedua. dulu, Cak. Sorry, saya potong dulu, Cak. Jadi sebelum masuk ke bisnis One More nih, Cak, saya ingin kita sharing-sharingnya ketika Cak Ian memulai sebagai seorang pedagang sayur keliling, itu gambaran kehidupan yang dialami Cak Ian itu seperti apa? Gitu. Jadi sebelum kenalan dengan One More dulu nih, Cak. Waktu Oh masih jadi gitu. pedagang sayur keliling, kesibukannya bagaimana, waktu yang digunakan bagaimana, penghasilannya bagaimana, gitu dulu, Cak. Kita mulai Oh dari iya. awal dulu nih. Oke, iya. Di saat saya sebelum kenal One More itu Mas Ridwan, emang saya berangan-angan ingin mempunyai tambahan penghasilan di saat itu, tapi tidak ada orang yang memperkenalkan bisnis kepada saya. Di saat itu selama perjalanan saya menjual sayur itu jam 2 malam aku sudah bangun tidur. Ya, saya persiapkan motor saya dan bronjong sayur saya. Saya naikkan dan saya ikat, lalu jam 2 malam itu ya, 2:30 baru saya berangkat ke pasar dan saya gulakan di situ. Lah disitulah saya gulakan ya kangkung, bayam dan sebagai bahan-bahan pokok sayuran saya bawa semua, saya kelilingkan demi untuk menafkahi istri ya. Seperti itu, dan itu pun keuntungan langsungnya saya dapatkan cuman berapa, kurang lebih Rp200, Rp300, Rp500, Rp1.000, itu yang setiap saya dapatkan setiap hari. Itu saya dari pasar itu langsung keliling, ya, gulakan jam 2:30, jam 5:30 saya keliling kampung ke kampung, ya, saya tawarin ibu-ibu, ya, "Sayur-sayur, Bu," gitu. Ya, ada orang yang beli, di situlah saya senang sekali bahwa, dagangan saya laku gitu loh, Mas Ridwan. Nah, di saat itu saya pulangnya sampai jam 12, ya, bayangin jam 12 siang saya baru sampai ke rumah. Bayangkan jam 2 pagi saya bangun tidur, 3 pagi saya berangkat, gulakan sayur, jam 12 siang saya sampai rumah. Ya alhamdulillah kita dapat untung ya walaupun tidak seberapa ya 40.000-50.000 ya, perjuangan saya di situ untuk bertahan untuk menafkahi keluarga saya Mas Ridwan, begitu untuk Oke, jadi penjualan sayur. iya. Jadi gambarannya setiap hari selama 15 tahun ke belakang itu Cak Ian bangun pagi itu harus jam 2 pagi, kemudian 2:30 pulakan ke pasar ya Cak ya, belanja, Iya betul. ya kemudian 5:30 itu baru mulai keliling ya untuk berjualan sayur. Dan Iya biasanya betul. tukang sayur itu fansnya ibu-ibu ya pasti ya. Pastinya ibu-ibu, Ya, kebanyakan ibu-ibu ibu. ya, ibu-ibu rumah tangga cari. Kemudian jam Rumah 12 tangga. siang itu Cak Ian pulang ke rumah untuk istirahat ya. Dan Istirahat. dan penghasilannya sehari itu kurang lebih berapa, Cak?
Ya kalau kurang lebih, penghasilan itu sampai ya paling kita rame kalau jualan sampai 100.000 ya kalau sepi 70.000, 50.000 Itu itu. itu setiap hari ya seperti itu ya. Setiap hari, iya. Oke. Nah, itu berjalan 15 tahun ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali ini perjuangannya Cak Ian. Nah, kemudian dengan yang Cak Ian lakukan, pekerjaan rutinitas setiap hari sebagai tukang sayur ya. Kemudian kira-kira untuk kebutuhan hidup sehari-hari Cak Ian dan keluarga Cak Ian bagaimana tuh dari penghasilan yang didapatkan? Oke, dari penghasilan yang saya dapatkan sangat sangat menyakitkan karena kurang untuk menafkahinya, Oke. itu. Tapi kita bersyukur dengan hasil sayur itu bisa mencukupi, begitu. Oke. Nah, pada saat Cak Ian mengalami eh, kehidupan sehari-hari seperti itu ya, sebelum mengenal bisnis One More, Cak Ian punya nggak impian atau harapan atau mungkin cita-cita yang pada saat itu belum belum terwujud, tapi sebetulnya Cak Ian saya pengen banget seperti hal itu gitu. Cuma karena kondisi jadi belum bisa mewujudkan. Itu impian apa Cak yang pada saat itu terfikir tapi belum bisa diwujudkan? Iya, emang yang pertama impian saya ingin menyekolahkan anak di atas rata-rata ya, karena saya pun, sekolahnya masih sampai ke SMA ya. Jadi, impian saya hanya ingin menyekolahkan anak-anak di atas rata-rata. Yang kedua, saya ingin sekali punya mobil waktu itu, ya. Tapi bayangan saya itu seperti itu, tapi bayangan dan hayalan saya itu memang, harus terwujudkan gitu loh. Itu, impian Oke. saya seperti itu. Mhm. Oke, kalau boleh tahu anaknya Cak Ian ada berapa sekarang? Punya berapa anak? Usianya berapa? Baru ada satu anak usia 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Dan cita-citanya adalah bisa menyekolahkan anak yang tinggi ya, Cak, yang lebih baik. Kalau Cak Ian lulusan SMA. Iya betul. Nah, itu mas sama. Saya juga lulusan SMA, Cak. Ya, Itu itu. pun itu pun Mas Ridwan, saya sekolah SMA pun, karena orang tua saya bukan keluarga yang, punya punya ya, keluarga saya dari orang keluarga yang miskin ya. Jadi orang tua saya itu, tidak membantu saya membiayai sekolah di saat itu. Saya Oh, pada sekolah itu oh, ya, di satu kampung itu ya, yang ingin saya yang sampai sekolah SMA cuman saya satu kampung. Saya sekolah itu bayar sendiri Mas Ridwan, bayar sendiri, saya kerja ngamen waktu itu, ya saya ikut, reog, jadi tukang reog, ya saya ikutin karena apa, demi saya ingin membayar sekolah tadi, biaya sekolah, itu. nah, Sehingga ini saya poin sampai ke poin sana. cerita menarik ini, Cak. Poin cerita menarik tadi belum diceritakan. Oh, ternyata perjuangan Cak Ian itu bermula sampai pada masa ingin melanjutkan sekolah ke SMA dengan biaya sendiri ya. Satu kampung Biaya sendiri, itu yang betul. lulus SMA cuma Cak Ian ya. Iya, sampai saya itu jual sampo, jual sabun ke kampung ya. Saking saya pengen punya uang untuk naik bis dan bayar sekolah itu. Wih, Awal mulanya luar seperti itu. biasa. Karena apa? Saya tidak ingin nanti orang tua saya sudah, ya orang ya apa, menengah ke bawah, petani ya kan, cuman ngarit ya, punya sapi, dan yang kedua, saya tidak ingin menjadi, orang tua saya. Nasib saya tidak ingin menjadi seorang nasib orang tua saya. Saya harus berubah walaupun saya tidak punya apa-apa, begitu. Ih, luar biasa sekali Bapak Ibu, ada 194, 195 peserta. Ini cerita yang luar biasa. Tolong dong kasih saya angka 111 untuk applause kepada Cak Ian ya atas perjuangannya. Ternyata sudah dimulai dari beliau mengejar pendidikan SMA-nya Bapak Ibu. Luar biasa, terlahir dari keluarga petani, tapi beliau termasuk orang yang luar biasa karena mau bekerja keras sampai ngamen, jualan sampo tadi ya Cak ya, sampai jadi penari reok ya Cak ya. Iya betul, Hanya Mas. untuk membiayai sekolah. Ih, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa terinspirasi ya dengan sosok leader kita satu ini. Oke. Kemudian kita masuk ke tadi ketika berjualan sayur, kehidupannya seperti itu. Ternyata Cak Ian punya impian ingin memberikan pendidikan anaknya yang lebih baik, kemudian ingin membeli mobil. Nah,
dengan pekerjaan sebagai tukang sayur waktu itu berarti hampir hampir mustahil lah ya bisa mencapai dengan penghasilan 70 sampai 100.000 per harinya begitu. Nah, Ya. ketika sebelum bisnis One More itu diperkenalkan oleh upline-nya Cak Ian ya, dalam hal ini adalah asisten Pak Yudhoyono Slamet, Cak Ian pernah nggak terpikir satu cara untuk mewujudkan hal itu sebelum One More datang nih Cak? Kira-kira saya tuh pengen apa, pengen melakukan ini untuk mewujudkan impian saya gitu. Pernah nggak terpikir satu cara lain sebelum ketemu dengan Pak Yudhoyono? Iya, di saat itu saya mempunyai impian itu, kira-kira kalau aku beli mobil, target saya mungkin 6 tahun baru bisa beli mobil, walaupun tidak baru gitu loh. Hmm. Waktu itu saya berpikir emang pengen punya mobil karena waktu saya mudik, saya selalu rebutan naik bis, ya jurusan Jogja ke Banyuwangi. Nah Aha. disitulah selain untuk impian saya untuk anak saya dan saya yang kedua itu pengen mobil. Alhamdulillah waktu itu Pak Yudhoyono Salamet itu lari-lari pagi Mas Ridwan. Tapi beliau tidak memperkenalkan bisnis ini. Di saat beliau lari-lari pagi, ya hari kedua, beliau tanya, "Gimana bisnisnya Cak Yan?" Alhamdulillah Pak, lancar. Beliau pulang langsung lari lagi. 11 kalinya beliau berhenti lagi ke lapak saya, mampir lagi ke lapak saya. Baru beliau, "Cak Yan bagaimana bisnisnya? Sayurnya lancar enggak?" "Enggak Pak, sudah mulai seret." Lah disitulah Mas Ridwan, Pak Yudhoyono Slamet itu memperkenalkan produknya yang waktu itu ditempel di tangan kanan, tangan kiri. Lah, aku punya produk bagus ini dari Turki, obat tidak diminum, hanya ditempel saja, penyakit apapun bisa terbantu, sembuh gitu. Kalau emang itu produk apa Pak? Lalu Pak Yudhoyono ngasih, "Kalau Cak Yan mau datanglah ke rumah nanti saya Sherlock." Oke, itu. Lalu saya datang dalam tujuan, saya ingin sembuh dari saraf kejepit saya selama 2,5 tahun waktu itu. Lalu Pak Yudhoyono tempelkan produk tersebut, saya pulang, alhamdulillah 3 hari sudah sembuh dan tidak kumat-kumatan sampai sekarang ini Mas Ridwan, Oke, gitu. nah biar lebih seru saya undang langsung ya upline-nya Cak Ian nih, Ap- asisten Bapak Yudhoyono Slamet. Halo, Wes. Assalamualaikum. Akhirnya luar biasa jumpa sama Om Ridwan sama Cak Ian. Selamat Iya, datang semuanya Cak Ian yang buat bilang nih. teman-teman. Ya, Mas Ridwan. Oke, sehat selalu. Pak Yudinya kok pinnya hilang sebentar. Oh, udah bisa masuk suaranya kan? Nah, sudah. Udah ya. Oke. Nah, berhubung saya tadi MC dadakan, MC apa? Moderator dadakan. Sekarang moderator Moderator. aslinya sudah gabung. Jadi monggo silakan dilanjut. Tadi memang ceritanya lagi Iya. tentang sampai kepada Pak Yudi berlari-lari setiap pagi olahraga, ketemu Cak Ian tapi nggak nawarin bisnis, cuma lewat-lewat doang gitu. Nah ini sekarang bisa Iya. dilanjut nih Cak ceritanya nih, mumpung orangnya ada di sini, mau tanya kok nggak langsung nawarin, kenapa nih Pak Yudi lewat-lewat doang gitu atau gimana? Silakan. Iya. Iya. Moderator tetap dilanjut Mas Ridwan moderatornya. Saya kan guest speaker pendampingnya Cak Ian. Ya, Oke, dilanjut. siap. Iya, Oke, oke. dilanjut ceritanya Cak. Oke, ya di saat itu ke-11 kalinya beliau emang mengenalkan saya produknya, lalu disuruh saya datang ke rumahnya, lalu saya ditempel dengan produk One More-nya. Ya di situ setelah ditempel saya pamit pulang, waktu itu 3 hari kemudian saraf jepit saya itu sembuh Mas Ridwan di situ. Saya bersyukur sekali begitu dikenalkan oleh bisnis One More ini. Ya, dan pesan saya untuk teman-teman semuanya yang ada di ruang Anjum ini, ya jangan pilih-pilih Mas Ridwan, siapapun dikenalkan dengan produk One More. Ya, siapa tahu ya yang dikenalkan dapat seperti saya gitu Mas Ridwan, sayang. Kalau kita milih-milih untuk mengenalkan produk One More, ya walaupun itu tukang sapu, ya atau tukang cari rongsokan atau tukang orang petani, kenalkan aja. Ya siapa tahu nasibnya bisa seperti saya, eman-eman ya kan. Tapi mungkin kalau Pak Yudi tidak mengenalkan bisnis One More ini kepada saya, ada orang lewat terus mengenalkan One More ini kepada saya. Wow, kehilangan seorang apprentice Pak Yudhoyono Slamet. Iya. Iya. Sangat setuju.
Ya siapa aja pokoknya ditawarin gitu Cak Ian ya. Iya, ditawarin, Gitu. yang penting ditawarin, iya. Tawarin. Iya. Memang tantangan kita Oh ya Mas terberat. Ridwan. Mas Ridwan. Oke. Yes. Om Ridwan mana tadi? Ini kita motong sebentar dikit nih. Nah, jadi kalau kita dengar cerita dari Cak Ian tadi, salah satu leader saya nih, Cak Ian nih ya, dalam jaringan saya, ini mungkin perlu diinformasikan. Tadi ada yang nanya juga berapa income-nya Cak Ian. Nah, sekalian biar tahu aja. Jadi salah satu kelebihan dari Cak Ian dan grupnya ke bawahnya itu bahwa dia memiliki, istilah kalau kita nonton Pipo dan Embro ya. Nah, Cak Ian ini punya dua-duanya. Jadi dia jago dengan selling, jualan, dan juga membangun jaringan. Makanya kenapa setiap hari dia tuh punya income lumayan, tiap hari dapat penghasilan, tiap hari untuk membiayai bangun jaringannya. Sehingga makanya kenapa penghasilannya itu double ya, dari jualannya setiap hari dapat ya, jualan PNG, Koyo dan sebagainya, orang bilang Koyo ya. Nah, kemudian tempel sana selling, tapi juga membangun jaringannya juga dapat. Nah, itu sebabnya salah satu sebab yang menyebabkan kenapa Cak Ian baru 3 bulan serius di bisnis One More ini udah bisa beli mobil. Walaupun waktu pas beli mobil belum bisa nyetir mobil. Nah, itu. Monggo, kamu ditanya apa lagi nih, monggo Mas Ridwan. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya barusan dapat chat dari Mr. Yigit ya, memberikan salam kepada semua hadirin mitra-mitra One More yang belajar dengan Cak Ian dan Pak Yudi malam hari ini. Katanya semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk semua gitu. Oke, lanjut. Oke, ya tadi Pak Yudi sudah menyampaikan ternyata Cak Ian itu punya tips dalam menjalankan bisnis One More ini adalah menggabungkan ya strategi seperti layaknya Pipo dan Embro ya. Mengangkat ember iya, tapi membangun pipa juga iya. Jadi maksudnya melakukan kegiatan jualan ya, menjual produk secara retail, tapi juga tidak melupakan tujuan utamanya dengan membangun jaringan. Nah, Cak, gimana cara membagi waktunya, Cak? Dan bagaimana cara melihat prospek orang? Ini orang saya mau tawarin produk aja, atau nih orang mau saya ceritakan peluang bisnisnya, itu gimana, Cak, kira-kira? Iya, Mas Ridwan. Kebetulan saya kan juga ingin punya tambahan ya supaya bonus saya tidak ketarik-tarik gitu, Mas Ridwan. Jadi di saat pagi saya bangun sholat duha, saya pergi cara prospecting ya, ya bawa produk, bawa alat bantu ya, hand akupuntur saya bawa di situ. Saya di situ melakukan prospecting untuk menambah daftar nama, Mas Ridwan. Nah, di situ saya cerita tentang produk juga. Di saat saya pulang lagi, ya biasanya saya sering mampir di wedangan, ya di depan pasar, Mas Ridwan. Seperti itu. Nah, di saat itu saya cerita tentang produk. Dan saya juga mengeluarkan alat hand akupuntur bagaimana kita mempunyai tambahan uang di situ tanpa menarik bonus saya yang ada di rekening saya. Biar utuh saya saya mempunyai tujuan untuk presentasi di dekat pasar ya, tapi di wedangan. Setelah itu saya buka alat tersebut ya. Pada orang yang banyak penasaran, ini alat apa? Alat cek ya kan, alat cek kolesterol, asam urat saya tawarin. Ternyata di situ itu pada ngantri, Mas Ridwan. Ya, pada ngantri, ya di situ pada banyak yang minta cek dan di situ produk kita laku. Ya 5 lembar, 10 lembar, 1 pack, ada yang minta 1 paket, begitu Mas Ridwan. Nah di situ. Ya, lumayanlah tambahan ya. Jadi saya tidak malu ya, karena apa? Di situ saya berbagi ya, dan kita juga dapat uang dari penjualan produk dan juga dapat uang dari hasil pengecekan tadi, Mas Ridwan. Itu yang saya lakukan. Daftar nama saya selalu mengalir di situ juga. Ya, saya dapat leader-leader di situ juga. Ya, calon leader-leader yang hebat di situ juga. Seperti itu Mas Ridwan. Untuk tambahan income saya setiap pagi itu saya jalankan mungkin setengah jam, 1 jam, habis itu pulang Mas Ridwan. Gitu. Dan saya fokus untuk membangun jaringan jam 9 ke atas. Ya jam 9 siap-siap,
ini jadwal saya mau mendampingi siapa, A, B, C, D sudah terjadwal semuanya. Tapi waktu longgar tadi, pagi itu tadi, ya, saya lakukan seperti itu, menambah prospecting dengan alat hand akupuntur dan menceritakan produknya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini jadi menarik, Cak. Pada saat itu Kak Ian masih jadi pedagang sayur nggak atau langsung full time itu? Karena pagi jadi langsung hand akupuntur, kemudian Hmm, siang udah mendampingi timnya. Masih jualan sayur nggak waktu itu? ya, ini saya lakukan mulai dari sehabis bulan puasa. Ya, kebetulan saya tidak jualan sayur itu Agustus kemarin sudah mulai tidak jualan sayur. Saya lebih fokus untuk membimbing tim-tim saya presentasi, follow up, meeting, ya, dan juga adakan Bumini kecil-kecilan seperti itu. Emang Oh, saya jadi sudah mulai totalisasi ya. sejak Agustus Cak Ian sudah totalitas ya, full time. Nah, pada waktu itu peringkat Iya. apa tuh, Cak? Di Agustus itu berani memutuskan untuk full time. Nah, ya itu sudah apprentice saya, sudah Oh, apprentice. sudah apprentice. Oke, Iya. nah Saya ini saya menarik. rugi, saya rugi itu 2 minggu, 3 2 minggu, ruginya itu saya 2 minggu, 3 bulan beginner, 9 bulan apprentice waktu itu. Nah, ini jadi ada yang nanya tadi, Cak. Ini Cak Ian pedagang sayur 15 tahun, jalankan One More, sampai akhirnya memutuskan full time itu hanya dalam waktu 6 bulan berarti kan ketika jadi apprentice ya. Emang waktu Iya di One betul. More itu penghasilannya berapa, Cak? Ya waktu itu ya rata-rata di pas saat break-nya naik apprentice kurang lebih 38 juta sekian, hampir 40 juta di pas break berangkat apprentice. Ya rata-rata kalau sekarang itu kalau saya hitung-hitung akumulasi ya, 1 bulan ya kadang 35, 30, 25 gitu. Ya cuman Iya. kemarin ya turunnya aja nggak terlalu banyak turunnya ya. Bulan puasa saya masih nerima kurang lebih 17 juta itu karena masih kondisi bulan puasa gitu. Tapi uang segitu Nah, siapa yang mau ngasih? Banyak kan lah. itu pantas kalau penghasilannya sudah segitu. Nah, ini Iya. tadi Bapak Ibu ada yang nanya kan berapa penghasilan Cak Ian? Oh, penghasilannya segitu ya sudah berani lah pantas. Nah, ini saya kembali ke Pak Yudiono nih sebagai mentornya Cak Ian. Pak Yudi itu menemukan diamond yang luar biasa loh. Ada orang yang hanya pedagang sayur keliling yang mungkin kalau beberapa orang melihatnya, ini nggak prospek nih, nggak mungkin ini untuk saya tawarin bisnis ini. Apa yang Pak Yudi lihat dari sosok Cak Ian ini sampai akhirnya Pak Yudi memutuskan mempresentasi Cak Ian dan ternyata betul loh beliau ini sosok yang luar biasa begitu. Apa yang Pak Yudi Ya, lihat pada saat itu? ya sebetulnya Cak Ian itu sebetulnya memang saya pernah kenal sebelumnya ya. Jadi sebelumnya memang Bu, saya mengenalkan bisnis ini kan siapa aja, baik orang dikenal maupun tidak dikenal, prospecting. Nah kebetulan kalau Cak Ian kan termasuk dalam daftar nama saya, tapi ya tanpa disengaja juga waktu ketemu lari pagi itu kan saya sering lari pagi lihat dia jualan, jadi saya mau nggak mau mikir ini kayaknya prospek juga nih gitu kan. Jadi siapa aja kalau saya lari pagi ngelihat orang itu kelihatannya bisa saya ajak ngomong, saya ajak ngobrol, ya saya prospek gitu aja. Nggak peduli siapa aja pokoknya kan, pokoknya saya nabur. Nah, Cak Ian ini ya juga saya nggak kepikir juga gitu, apakah dia bisa nanti berhasil atau enggak. Pokoknya ini bagian dari orang yang saya lihat lewat nih kelihatannya, oh ya saya prospek aja deh gitu. Nah ini dan ternyata Tuhan kasih petunjuk dapat Cak Ian juga nih orang yang menurut saya ternyata bisa berkembang bisnisnya cepat ya, jadi rezeki juga buat Cak Ian dan keluarganya yang pasti. Dan saya senang ya karena Cak Ian sekarang perubahannya banyak. Dulu yang nggak suka baca buku, sekarang juga rajin baca buku ya. Terus dulu yang kita ajarkan bagaimana supaya punya magnet rezeki yang kuat ya, karena kami belajar pelaku syukur. Saya ajarkan ke Cak Ian juga ikut pelaku syukur, jadi bikin buku jurnal syukur setiap hari sejak
awal ya, itulah banyak yang menyebabkan mungkin yang membuat Cak Ian berhasil itu bukan hasil kerja keras dari Cak Ian dan hasil kerja keras saya juga, tapi saya cuma yakin bahwa itu Tuhan memang bekerja banyak. Karena apa? Karena kita buat energi kita itu dekat dengan Tuhan, yaitu dengan salah satunya menulis jurnal syukur ya. Jadi setiap hari, sekarang Cak Ian tuh rajin loh. Bahkan saya kadang-kadang lupa ya, sehari mungkin saya nulis syukur 10 item, kadang 8, kadang 5, kadang sehari lupa, besok nulis lagi. Tapi kalau Cak Ian tuh rutin setiap pagi dia bikin jurnal syukur. Habis sholat subuh dia bikin jurnal syukur, dia tulis. Dan itu yang menyebabkan walaupun secara banyak orang yang bingung waktu dia jadi apprentice aja bingung, waktu dia bisa beli mobil aja orang pada bingung, pada akhirnya pada nggak percaya, masa sih gitu saya. Waktu kemudian jadi apprentice juga orang bingung di Solo ya, masa sih, sementara teman-teman yang lain ngejar apprentice aja nggak dapat gitu kan. Yang dari sisi pendidikan lebih tinggi dari Cak Ian, pengalaman lebih tinggi dari Cak Ian ya kan. Dan tapi rata-rata mereka kerja kerasnya juga lebih kerja keras dari Cak Ian, tapi jadi apprentice kok mereka nggak dapat gitu kan. Nah Cak Ian ini kok tiba-tiba bisa gitu. Jadi banyak faktor keberuntungan, faktor luck ya, akhirnya Cak Ian bisa jadi apprentice dengan lancar. Saya bilang Tuhan kasih itu. Kemudian downline-nya ada lagi namanya Mbak Budi Istriani ya, itu juga sama, tiba-tiba jadi apprentice. Itu juga lumayan banyak orang nggak percaya, nggak yakin, kok iso sih orang seperti Mbak Yani, Bu Yani, Budi kok bisa jadi apprentice. Jadi orang pada bingung. Saya bilang karena mereka rajin-rajin di grup Cak Ian yang rajin bikin jurnal syukur, itu rata-rata banyak faktor keberuntungannya ya. Nah, itu yang menyebabkan, nah itu mungkin kalau kita cerita dari satu hal bahwa Cak Ian itu orangnya ini apa namanya teachable. Apa yang saya bilang ya dia cuma ikut ya A, B, Cak baca buku ini. Dia berusaha baca buku. Pokoknya dia ngikut aja. Bikin jurnal syukur saya ajarin dia bikin jurnal syukur. Ya, jadi faktor-faktor luck, keberuntungan itu kita coba akses, termasuk Cak mau nggak punya magnet uang yang lebih kuat misalnya, saya bilang mau ya, yo kita buatin ya money magnet program, saya bilang gitu kan, ngikut. Makanya alhamdulillah dari sisi keberhasilan saya ini banyak faktor, saya bilang banyak, kelihatannya orang bilang banyak faktor luck atau faktor keberuntungannya, tapi ya terus menerus lagi ya. Nah itu gambarannya. Satu hal pokoknya intinya bahwa Cak Ian ini mungkin ngerasa dirinya bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pengalaman banyak atau segala macam, sehingga dia tuh mau mengikuti atau teachable apa kata upline ya. Nah itu yang penting dari sisi Cak Ian, dia melakukan apa yang betul-betul kami instruksikan. Seperti itu. Oke, nah tahan dulu Pak Yudi, tahan dulu Cak Ian ya, Bapak Ibu semua. Ini tiba-tiba di kolom chat langsung penuh pertanyaan jurnal syukur. Ada nggak, apa sih itu? Bisa nggak sih saya dapat contohnya? Ini tiba-tiba banyak banget ini. Nah, Cak Ian sebagai pelaku syukur yang langsung dapat mentoring dari Pak Yudiono dan ternyata berhasil, Cak. Coba Cak Ian ceritakan apa sih jurnal syukur dan apa yang dilakukan Cak Ian sehubungan dengan jurnal syukur nih, supaya rekan-rekan yang lain yang ikut Zoom ini bisa tahu dan mungkin bisa mengikuti apa yang dilakukan Cak Ian tentang jurnal syukur. Monggo Cak Ian. Oke, Mas Ruwan. Ya, apa yang disampaikan pelatih kita Pak Yudiono Slamet betul, ya, karena beliau telah melakukan terlebih dahulu daripada saya. Jadi kalau beliau bilang Cak Ian, ini tulis pelaku 10 syukur ini setiap hari. Dan saya tulis di saat selesai sholat subuh, saya tulis, ya, kita harus bersyukur, apa yang kita lakukan setiap hari kita bersyukur. Ya betul juga Mas Ridwan, kita bersyukur tidak diucapkan melalui lisan, tapi kita bersyukur melalui pena healing, ya, dari pikiran ke mulut ke hati turun ke tanah, baru kita ke pena healing, tertulis di buku gitu, tertulis di buku itu ya, sehingga tidak pernah akan hilang ya. Kita harus bersyukur karena sudah tertulis, tidak mungkin hilang di situ. Setiap hari saya lakukan, tapi keajaiban itu selalu
berdatangan, ya mungkin itu bukan dari One More, mungkin dari luar One More, ya itu selalu berdatangan. Kita belum keluar dari rumah, ada orang yang datang ke rumah, ini produknya berapa kemarin, katanya jual produk Goyo, ya itu salah satu keajaiban. Dan juga magnet rezeki juga, ya diajarkan bagaimana kita mempunyai uang, ya supaya menarik uang, ya. Pelatih kita juga ngajarin seperti itu. Saya lakukan karena keterbatasan ilmu saya. Akhirnya saya manut aja, akhirnya alhamdulillah keajaiban itu selalu datang, Mas Ridwan. Dan saya setelah saya belajar dari pelaku syukur Suaranya putus. Ya. itu, oke, udah dengar suaranya? Sudah, Cak. Oke, Silakan. lanjut. Halo. Ya, pelaku syukur ya karena Pak Yudhoyono Selamat itu ngasih tahu ilmu pelaku syukur seperti ini, lalu saya ajarkan kepada tim saya. Semua ini Suaranya putus lagi. duplikasi. Waduh. Udah? Ya, oke. Udah dengar? Lanjut. Ya. Jadi intinya semua tim saya ajarkan nulis pelaku syukur setiap hari, pagi atau setelah selesai sholat tahajud. Saya suruh tulis pelaku syukur. Karena apa? Sebelum Pak Yudhoyono Selamat itu merasakan keajaiban yang datang, lalu saya praktekkan, oh ya emang benar keajaiban datang. Lalu saya terapkan ke semua dolen-dolen atau tim saya semuanya. Alhamdulillah Pak Yudhoyono Selamat, Pak Ridwan, ini ada juga ya salah satu dolen saya itu dengan kesibukannya, nanti saya perkenalkan biar masuk ke Gemini biar berbagi ya. Dengan kesibukannya ya, beliau seorang ibu rumah tangga ya, orangnya kecil sekali. Beliau bekerja di jam. Halo, putus. Cak Ian, suaranya hilang. Sinyalnya sepertinya Ya. Pak Yudi. Ya, sinyal. Pak Yudi, ini ada yang Ya. tanya nih, mumpung karena kebetulan Cak Ian juga sinyalnya sedang nge-lag ya. Apa aja sih Pak contohnya ketika kita mulai mengaplikasikan pelaku syukur itu apa saja yang harus ditulis Pak? Bisa kasih contoh nggak Pak? Setiap hari itu saya Ya, nulis oke. apa gitu. Oke, mungkin contohnya ya. Buku jurnal syukur saya taruh di mobil tadi, nanti saya ambil. Nah, tapi kata-katanya gini, jadi saya punya buku khusus ya, buku saku. Nah, lalu kemudian di dalamnya setiap hari saya tulis seperti ini, ucapannya misalnya nomor 1 nih. Jadi apa yang sudah saya rasakan kemarin, karena saya biasanya habis sholat subuh tuh saya tulis tuh ya. Jadi pada saat nulis saya kasih musik dulu dong, kasih musik relaksasi ya, musik relaksasi, musik piano atau musik alam. Ting-ting dari handphone gitu, nyalain di YouTube kan banyak musik tuh, ceklik gitu, musik. Nah, saat musik masuk, kita rasanya rileks, damai, tenang ya. Pada saat kita mulai merasa rileks, damai, tenang, lalu kita tulis di buku itu. Terima kasih, alhamdulillah ya, misalnya nih ya. Misalnya kejadian kemarin saya punya hal yang saya syukuri misalnya. Atau pagi ini bisa terima kasih alhamdulillah bangun pagi ini saya merasa sangat segar dan bisa sholat subuh ke masjid ya, dan bisa ikut sedekah subuh misalnya dengan perasaan dan badan fisik yang sehat luar biasa dan nafas yang lega, sehingga hari ini saya betul-betul merasa keutuhan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih. Nah, selesai 1. Terus nomor 2 lagi. Terima kasih, alhamdulillah ya, misalnya gitu. Ya, saya semalam dapat order 1 pack PNG dari orang yang lama tidak jumpa dengan saya. Yang akhirnya saya bisa dapatkan order tersebut dan saya prospek yang selanjutnya nanti berjanji akan join ya, sehingga saya merasa punya satu kesempatan lagi mendapatkan calon leader yang terbaik yang Tuhan kirim. Terima kasih. Nah, itu contoh nomor 2. Nomor 3 apa gitu terus saja. Jadi sampai antara ya 5 sampai 10 lah, rata-rata sih 10 ya.
Seperti itu. Kami tulis 10 kejadian. Pokoknya apapun yang saya terima itu saya syukuri. Apakah itu mungkin kadang-kadang juga ada beberapa hal yang kelihatannya kurang menyenangkan, tapi kita belajar bagaimana mensyukurinya. Misalnya nih, pagi tadi tangan saya nih kan kena asam urat nih sama istri saya perban pakai PNG kan, ini kan kaku nih ya. Ini mau nggak mau juga saya tulis, saya syukurin juga ya. Terima kasih, alhamdulillah bangun tidur jempol saya merasa sangat kaku ya. Ternyata asam urat saya naik dan lumayan sakit, memar di jempol ini ya. Ini saya bersyukur, terima kasih, saya bersyukur ya cuman jempol saya saja yang mengalami ini, tidak di semua tangan, sehingga saya masih bisa melakukan pekerjaan aktivitas seperti biasa dan saya bisa tampilkan PNG ya kan, untuk menjadikan testimoni suatu saat nanti. Terima kasih. Nah, hal gitu pun saya tuliskan ya. Nah, itu yang kita ajarkan kepada Cak Ian, dan kami udah bikin cukup banyak. Saya udah habis berapa buku gitu ya sejak saya memulai di One More ini. Saya banyak menuliskan pakai buku itu, udah habis bikin lagi seperti itu yang kami tuliskan. Dan ya saya bersyukurnya alhamdulillah it works gitu, bekerja, bahwa kita mengakses energi positif alam raya ya, sehingga karena kita bersyukur maka kita akan menarik rasa bersyukur yang lebih besar kepada kita. Intinya gitu kan janji Tuhan ya kan, kalau kita bersyukur dengan nikmatnya maka nanti Tuhan akan menambahkan nikmat yang lebih besar lagi, istilahnya begitulah. Jadi kami cuma melakukan itu saja, dan alhamdulillah yaitu Cak Ian dan beberapa timnya yang konsisten melakukan itu alhamdulillah memang dapat banyak. Tapi banyak juga yang nggak konsisten ya, artinya lakukan cuma sehari bikin, besoknya enggak, sehari bikin enggak, terus seminggu nggak bikin, yang nggak bisa juga. Ya ibaratnya istilahnya bersyukur nggak setiap hari, ya dapatnya juga susah gitu. Intinya tetap di konsistensi atau istiqomah juga. Oke gitu cerita. Oke, jadi kesimpulannya tadi adalah mensyukuri hal apapun, sekecil apapun yang ada, yang sudah terjadi hari itu ya. Itu kita syukuri, kemudian harus ditulis Bapak Ibu. Ya, jadi harus ditulis dalam bentuk kalimat seperti yang tadi dicontohkan Pak Yudi. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah harus konsisten dilakukan terus setiap hari. Ya, kalau mau nikmatnya ditambah, mau keajaibannya muncul setiap hari, yang dilakukan juga harus konsisten. Betul ya gitu ya, Cak Ian melakukan itu konsisten ya, Cak? Setiap hari, Cak? Istiqomah. Istiqomah. Dan itu juga yang diajarkan kepada mitra-mitranya Cak Ian di dalam grupnya Cak Ian. Betul? Seperti itu, Cak ya? Betul. Iya, betul Mas Ridwan. Ya, juga ada di tim saya selama 3 bulan ya. Bisa beli mobil, ada juga ya, dan kemarin juga ada lagi dari bagian tim saya juga, karena kesibukan waktunya dan juga saya ajarkan jurnal syukurnya juga ya. Itu kerja ibu rumah tangga tapi kerja di perusahaan, itu berangkat jam 6 Mas Ridwan, tapi jam 4:30 itu baru sampai rumah, ketemu anak, lalu beliau habis maghrib itu berangkat presentasi. Alhamdulillah impian ingin punya motor Beat terwujud selama 2 bulan. Mungkin bisa masuk ke ruangan Zoom ini sedikit berbagi ke teman-teman yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Silakan, Mbak Nur Srika. Bisa dibuka mic-nya biar saya pin spotlight-nya. Atas Ada, nama siapa? Mbak Nur Srika. Ada? Nusrika, Oke. One More ya. Ini orangnya ya yang sering. Iya. Monggo berbagi kenapa di sela-sela waktu yang sempit selama 2 bulan ini Mbak Nur bisa mencapai impiannya, bisa beli motor dengan produk One More. Gitu. Iya. Saya memang punya impian. Saya itu menyekolahkan anak saya selayaknya. Impian saya juga pengen punya motor. Alhamdulillah berkat One More ini
saya bisa membeli motor Beat untuk anak saya. Dan kerja saya itu cuma ngecer. Wah, Saya itu cuma ngecer, hari pulang kerja itu ngecer. Selembar, 2 lembar gitu ngecer. Dan alhamdulillah berkat Warmor juga, saya diperkenalkan Warmor juga bersyukur alhamdulillah buat P3K saya di rumah. Anak saya kalau sakit itu cuma saya tempel aja gitu udah alhamdulillah sehat. Suami saya kalau dia itu pulang kerja capek cuma saya tempel aja alhamdulillah juga enakan badannya. Luar biasa juga berkat Warmor ini keluarga saya sampai sekarang alhamdulillah sehat semua. Rezeki saya tambah lancar juga, keinginan saya salah satunya sudah terwujud juga. amin, amin. Luar biasa itu tadi testimoni dari Mbak Nusrika ya. Terima kasih atas sharingnya ya malam hari ini. Nah, oke, balik lagi ke Cak Ian. Itu tadi salah satu testimoni ya dari mitranya Cak Ian yang dibimbing oleh Cak Ian. Akhirnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa ya, Cak. Metodenya Iya, tadi betul. pelaku syukur, mensyukuri semua Aku hal ya, syukur. seperti yang tadi diajarkan oleh Pak Yudiono. Cuma tadi saya sempat Oke. dengar-dengar ada istilah alat-alat bantu apa, hand akupuntur, ada apa-apa aja tuh. Mungkin bisa diceritain Cak Ian atau Pak Yudi tentang tools yang digunakan selama ini. Ya, Pak Yudi atau saya? Pak Yudi. Iya. Silakan, Cak Ian dulu, nanti saya tambahin. Oke, iya. Ada beberapa teman-teman ya, ada yang pintar menjual produknya dan juga tidak begitu pintar untuk menjual produk. Ya, di saat itu ada beberapa dosen saya itu saya sarankan, ya kan, kalau kita presentasi tidak membawa alat juga kebingungan. Kebingungan apa? Untuk investasi beli bensin, ya buat minum, ya kan. Akhirnya pada ngambil uang yang ada di dompet. Apabila kita menggunakan alat bantu hand akupuntur, ya, selain kita presentasi dan produknya, kita tawarin terlebih dahulu, ya, kita tawarin sudah check up belum, vonis dokter kalau sakitnya di bagian lambung itu apa hasilnya. Oh belum cek mas, ya akhirnya di situ saya menawarkan cek hand akupuntur. Bolehlah kalau mau cek, ya nanti kalau ibu mau ngambil paket ceknya gratis, tapi kalau ibu tidak ngambil paket ini ada casnya sekian. Nah disitulah Mas Ridwan produk kita laku dari cas hand akupuntur itu kita dapat. Jadi untuk operasional kita tidak bingung Mas Ridwan. Jadi sudah dapat dari situ. Begitu Mas Ridwan. Itu akan semua aplikasi dan tim-timnya juga sama-sama pakai hand akupuntur itu. Dan hasilnya itu lumayan banyak Mas Ridwan. Ya, ada yang 1 jam itu juga ada yang dapat 250 dari hasil pengecekan lewat hand akupuntur, ada yang dapat 400.000, ada yang dapat yang 200.000 itu dalam 1 jam. Wah luar biasa, makanya ya saya dan juga termasuk teman-teman ya atau tim saya juga itu bonusnya utuh tanpa ditarik-tarik keluar terus gitu loh. Karena ada alat tersebut. Jadi untuk presentasi produk lebih mudah untuk menjual produk untuk orang yang dipresentasi Mas Ridwan di situ. Itu pun juga terduplikasi dengan tim saya juga ya. Beliau karena tidak ada uang sama sekali, anaknya sekolah di mondok ya. Mondok itu tidak ada motor karena putranya ngajar gitu loh. Lalu beliau datang ke rumah setengah 5 pagi sama istrinya Mas Ridwan. Itu pun bisa beli motor selama 2 bulan Mas Ridwan. Mungkin bisa masuk ke Zoom ini Mas Ridwan bercerita berpengalamannya. Ya kita panggil masuk ke ruangan Zoom ini itu yaitu Rocky Triyono. Monggo Pak Triyono bisa masuk sedikit cerita pengalaman di saat Pak Triyono nggak ada uang sama sekali terus anaknya minta motor di pondok.
Udah saya masukkan. Halo Pak Triyono. Sudah Masuk, saya Pak pin. Triyono masuk. Mic-nya masih off Pak Triyono. Silahkan dibuka mic dulu. Masih off, belum masuk. Sudah. Silahkan Pak Triyono. Ya. Oke, Ya, ini salah satu leader saya juga ini. Ya, insya Allah minggu ini naik ke beginner. Insya Allah, Amin. amin. Ya, selamat malam untuk semua rekan-rekan mitra OneMore di seluruh Indonesia. Di sini saya mau berbagi gimana caranya saya bisa mendapatkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan Yamaha Fiction tahun 2012. Ya, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali kepada pembimbing saya, beliau Cak Yan, yang selalu mengarahkan dan memberikan motivasi, dan juga sama beliau Bapak Asisten Yudhoyono Slamet yang selalu mengarahkan juga memberikan masukan-masukan positif sehingga menambah saya lebih bersemangat. Nah, di waktu itu setiap hari anak saya mengirim suatu gambar motor ke WA saya hampir setiap hari. "Bi, ini ada motor bagus, harganya cuma 8 juta. Ya, saya berpikir gini, ya memang motornya bagus, tapi yang belum bagus uangnya, saya bilang gitu. Akhirnya setiap hari seperti itu. Akhirnya saya datang ke tempat Cak Yan, saya konsultasi, "Cak, ini gimana Cak? Saya punya masalah seperti ini." "Wow, kalau memang Pak Tis serius ingin mewujudkan impian buat anaknya, caranya seperti ini." Akhirnya Cak Yan mengarahkan dan akhirnya saya ikuti. Hampir di saat itu setiap hari hampir jam 12 malam saya sampai di rumah karena saking semangat dan ingin meraih impian untuk anak, dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan impian itu tercapai. Gitu Cak Yan. Ya, Terima latar kasih. belakang Pak Tri. Ya, latar belakang saya dulunya sebagai tukang karak keliling. Jadi setiap hari bertemu dengan Cak Yan di tempat dagangan, di tempat keliling, dan akhirnya dan alhamdulillah saya bersyukur di saat Cak Yan sudah mulai sukses tidak lupa kepada saya dan ingin mengajak saya ingin sukses bersama-sama gitu. Jadi terima kasih Cak Yan. Jadi Pak Oke, penjual Pak Tri. kerupuk penjual kerupuk karak keliling ya. Nah, grup Ya, penjual. Jadi dengan bermodalkan manut, nurut, alhamdulillah sekarang Katut jadi berpenghasilan yang agak lumayan gitu dari OneMore. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu luar biasa. Plus dong dengan ketik angka 777 nih untuk Pak Tri. Ya, luar biasa. Mas Ridwan nih, saya bawa alatnya, mungkin nanti ada yang mau lihat untuk hand akupuntur. Iya, Ya. tenang Ini dulu Pak ya. Yudi. Ya, yang nanya sudah banyak banget ini di kolom komentar. Tenang dulu, biar makin penasaran dulu nih, biar makin penasaran. Jadi Pak Triyono ini tadi salah satu bukti ya bisa dapat impiannya membeli sepeda motor hanya dalam waktu 2 bulan ya. Ini luar biasa sekali dan ini juga bimbingan dari Cak Iyan. Nah, ini berarti salah satu bukti ya Bapak Ibu ya semua ya, mungkin Pak Yudi, Cak Iyan atau semua juga pasti setuju. Bisnis OneMore itu untuk semua orang, tidak melihat latar belakang, tidak melihat kondisi finansial, tidak melihat siapa Anda pokoknya. Bisnis ini bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, judul kita pada malam hari ini kan salah satunya adalah bagaimana kita bisa merekrut atau mengajak kerjasama orang kalangan menengah ke bawah gitu. Nah, kita tadi sudah tahu ya ilmunya salah satunya kalau orang menengah ke bawah suka kesulitan di biaya operasional awal gitu kan. Nah, kemudian Pak Yudi dan Cak Iyan ternyata punya cara. Dan cara ini sudah terbukti berhasil ya, malam hari ini testimoninya sudah ada beberapa gitu kan. Cara ini berhasil. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan alat hand akupuntur atau apa saja sih yang tadi saya juga kurang tahu karena ini
sebetulnya rahasia grupnya Pak Yudiono dan Cak Ian ini yang belum di-share kemana-mana. Makanya Iya. tadi saya langsung kontak Pak Yudi. Pak Yudi, ini acara ini kita bikin nasional aja yuk. Kayaknya banyak yang mau tahu rahasianya. Nah, monggo sekarang Pak Yudi boleh ceritakan. Silakan Pak Yudi. Oke, sepintas ya. Ada dua alat yang utama di jaringan kita, terutama yang orang-orang nggak pintar jualan, ya, tapi pengen bisa dapat income harian, ya. Kemudian dari situ mereka belajar untuk membangun jaringan. Sehingga yang sering terjadi adalah banyak orang yang pengen bangun jaringan, tapi di tengah jalan kehabisan nafas karena istilahnya kehabisan duit, ya. Akhirnya jaringannya nggak bisa bertumbuh karena dia nggak punya duit untuk mengembangkan. Nah, tapi dengan harian dia dapat uang, artinya ke dapur yang ngebul, keluarganya nggak akan protes, ya kan? Dan ada bahkan bisa lebih, ya. Ada salah satu juga donen saya yang jago jualan, ya. Kalau ini sih memang pintar jualan, hariannya kenceng sekali. Bahkan nggak cuma satu, ada beberapa sih sebetulnya. Rata-rata ibu-ibu, ya. Itu kayak Bu Tati, ya, Cik Lina. Bu Tati itu 1 bulan dari selling penjualan eceran aja, rata-rata per bulan keuntungan bersih itu 50 juta. Di luar dari bonus jaringan dia. Iya, 50 juta. Bahkan dia bisa sampai beli mobil juga, ibu rumah tangga. Ya, dan itu ya salah satu kelebihan produk kita kan memang bagus banget. Tapi kita lihat rata-rata mereka ya yang pintar jualan sih no problem. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa jualan tapi kan karena menengah ke bawah perlu operasional, ya, mereka butuh uang untuk bisa membangun jaringan bisnis ini. Nah, untuk harian itulah mereka nggak bisa jualan, Pak, ya pakai alat bantu. Nah, salah satu ini saya bawa nih. Nah, ini ya kecil ya. Ini alat hand akupuntur seperti ini. Nah, ini hand akupuntur. Ada lagi nanti yang namanya bioscan. Kalau bioscan masuknya ke laptop, ya. Kalau yang ini bukan tanpa laptop, ya, ini biasa bioscan. Tapi yang ini harus belajar. Ini ada pelatihannya. Ya, jadi ini yang digital, ya. Ini digital, kelihatan di sini. Nah, digital itu ada angka digitalnya. Ya, ini kalau saya putar, nah, itu berubah angkanya, ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau contohnya nih, saya mau ngecek seseorang. Saya ngecek seseorang, biasanya kalau ambil cek kolesterol, gula darah, asam urat kan biasanya ini ya, apa namanya, harus ambil darah. Nah, tapi alat ini kita nggak perlu ambil darah nih ya, contohnya ya. Saya ngecek diri saya sendiri. Bentar, ini gimana posisinya nih. Nah, ya udah. Gini, bentar. Nah, oke, lihat tidak ya. Itu nggak kelihatan. Semoga nggak balik. Susah banget. Ya, posisinya yang susah. Oke, saya mau ngecek diri saya sendiri. Sebentar. Saya taruh ini supaya kelihatan. Nah, gitu kan. Nah, ini misalnya saya cek ya diri saya. Nah, ini kabelnya ini pakai titik akupuntur tubuh. Nah, saya cek misalnya ini. Saya cek ini. Kelihatan ya. Nah, kemudian saya akan cek kolesterol saya. Ya. Saya cek kolesterol saya, saya putar dulu ke kolesterol. Klik. Nah, ini cek. Maka di sini saya cek kolesterol. Ya, saya tekan titik kolesterol saya, maka di sini akan kelihatan angka keluar. Ya, oke. Kolesterol saya 201, ya. Kelihatan di sini angkanya keluar kolesterol 201. Nah, kemudian kalau saya putar lagi klik digitalnya, maka di sini akan tertulis glukose atau kadar gula saya berapa, titik 2. Maka saya titik ke titik kadar gula saya di sini titik akupunturnya, ya, dari sini. Nah, di sini. Nah, titik kadar gula saya tekan, maka di sini nanti akan keluar angka. Nah, tuh 117 kadar gula saya saat ini. Jadi normal. Ya, hari ini saya kolesterolnya agak tinggi karena hari ini makan soto berkali-kali. Oke, sekarang kita putar lagi, klik lagi, urik asid. Nah, di sini terus urik asid berapa, titik 2 ya. Ini digital semua. Atau asam urat saya berapa? Saya cek nih asam urat ya. Ini asam urat saya agak tinggi, makanya saya perban nih. Kita cek ya berapa asam urat saya. Titiknya di sini ya. Nah, kita cek asam urat saya berapa di sini. 8,77. Ya, gede kan? Kok bisa pas? Cocok. Karena tadi pagi asam urat saya cek pakai darah. Jadi saya ambil darah saya untuk cek asam urat dan angkanya tadi asam urat saya itu 8,75. Dan di sini pakai alat ini ternyata tanpa keluar darah 8,77. Mirip ya. Nah, jadi alat ini bisa menggantikan tanpa keluar darah. Putar lagi misalnya
saya mau level stroke. Nah, level stroke juga bisa dicek di sini. Berapa level stroke seseorang? Di angka berapa persen? Nah, tunggu 59%. Jadi ada penyempitan di daerah leher saya 59%, berarti ya masih aman ya, tapi udah warning. Nah, gitu. Nah, ini alat-alat ini yang menyebabkan orang tuh tahu nih, karena takut stroke ya, karena setiap orang kan punya potensi stroke. Akhirnya dicek, Pak, potensi stroke-nya 60% misalnya, Pak 70%. Akhirnya di situ mereka mikir, wah bahaya juga, iya, karena orang stroke jarang pakai gejala-gejala atau stroke aja gitu. Nah, tapi alat ini bisa mendeteksi sehingga orang itu bisa antisipasi. Nah, barulah produk kita keluarin. Ini Pak, solusinya PNG, tempel di leher, tengkuk ya, supaya Bapak nanti nggak kena serangan stroke mendadak. Karena stroke itu bisa merubah nasib Pak. Bapak sekarang jadi tulang punggung keluarga, tapi kalau udah kena stroke, Bapak akan jadi beban keluarga. Nah, contohnya gitu. Ya, nah itu salah satu cara bagaimana teman-teman di lapangan yang pengen punya income harian, ya pakai alat ini, dari income itu lalu digunakan untuk dia membangun jaringan. Sehingga tapi ini sekali lagi jangan ditiru buat orang yang memang sudah punya income atau udah punya penghasilan cukup. Ini kan kita bicara untuk middle low ya, untuk jaringan kita yang menengah ke bawah, yang pengen juga punya keberhasilan sehingga setiap harinya dia harus punya penghasilan. Tapi kalau Anda di sini sudah menengah ke atas, artinya tidak harus melakukan ini ya jangan, langsung aja bangun jaringan. Makanya ini terbatas buat tim kita yang menengah ke bawah, yang memang setiap hari mereka harus ngebul dapurnya. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah. Seperti itu. Nah, kadang-kadang itu saja yang bisa saya ceritakan. Ada lagi alat namanya kuantum ya. Kuantum itu atau bioscan, sebentar, alatnya mana ya? Oh, di mobil, nanti saya ambil aja lah. Ya, oke. Yang bioscan nanti saya akan tunjukkan, itu pakai laptop. Ya, pakai laptop. Ya, kalau ini biasanya masuk kita di acara-acara. Kalau yang tadi yang seperti ini, ya, Cak Ian tuh tadi bisa masuk kemana aja. Pagi-pagi dia udah berangkat. Ya, kadang masuk pasar juga dia oke, gitu kan. Ya, pakai masker supaya nggak kelihatan kalau ada apprentice main hand akupuntur cari jualnya dia. Ya, lucu-lucu lah pokoknya. Yang penting jangan sampai ketahuan downline-nya atau siapa tuh, kok apprentice masih meriksa orang di pasar, misalnya gitu kan. Walaupun dia lakukan cuma 1 jam dan halal, tapi kadang-kadang ya ada image yang nggak bagus, ya artinya kadang-kadang ya udah nggak apa-apa lakukan, yang penting halal tapi pakai masker kan nggak kelihatan, gitu kan. Tapi pulang-pulang dari situ bersih terima 300.000, 400.000 dalam waktu 1 jam, kan lumayan buat seharian operasional bangun jaringan siangnya, ya kan gitu. Nah, tapi sekali lagi ini buat middle low ya, nggak semuanya melakukan ini, saya ingatkan. Karena apakah Pak Yudi melakukan? Saya dulu melakukan, sekarang saya udah jarang melakukan, kecuali donen ada yang minta di pendampingan, ya saya temenin. Gitu. Tapi kalau saya secara pribadi sendiri, saya sudah tidak melakukan, karena dalam hal ini kan posisinya saya sudah bilang untuk middle low, ya, untuk menengah ke bawah. Ya kalau yang sudah menengah ke atas, dan udah punya duit untuk bangun jaringan, nggak perlu lakukan ini. Seperti itu. Nah, oke. Termasuk tadi hari ini tadi saya juga mengadakan acara di Ponorogo. Ada boom ya, Grand Boom di Ponorogo hari Jumat ini jam 1:30. Tadi kami di Ponorogo itu ngundang banyak yang datang loh. Hari gini, hari Jumat ya, yang datang banyak banget di gedung PKP RI ya di Ponorogo. Itu yang datang banyak. Tahu nggak kita ngundangnya apa? Bayarnya sih murah karena di Ponorogo 15.000 dan cek gratis kesehatan menggunakan bioscan. Yang datang ramai sampai ngantri-ngantri ya. Mereka semua ngantri, udah tua-tua ya, pengen dicek pakai kesehatan, kita pakai bioscan, jadi pakai ada laptopnya. Ya, kita cek satu-satu. Hasilnya hari ini, malam ini mereka akan lapor dalam bentuk nanti kirim ke WA mereka hasilnya. Tapi mereka sampai antri. Jadi itu menarik buat orang yang boom males datang ya, cuma gitu-gitu aja. Tapi dia bisa ngajak prospek. Ada Bu, nanti bisa dicek kesehatannya. Ini kalau dicek selengkap ini, itu orang kalau di lab tuh bisa sampai 1 juta. Ini cuma 15.000 katanya, dapat snack lagi, gitu kan. Nah, ramai tadi, betul-betul ramai. Saya juga tadi kaget, ramai nih. Karena sebelumnya kami bikin acara-acara itu di Ponorogo, itu yang hadir dikit banget ya. Setiap bikin boom yang datang nggak nyampe 20 orang. Nggak nyampe 20 orang, paling 18, 15 gitu. Setiap bikin, aduh saya bilang. Nah, tapi hari ini
kita bikin terobosan ya, pengecekan gratis dengan kesehatan, bayar 15.000. Tahu nggak ya tadi datang berapa? Sekitar 80 orang ya, 78 sampai 80 orang seperti itu yang datang tadi. Dan antri, dan kemudian ya udah setelah itu, setelah dicek kesehatan lalu masuk boomnya, lalu kita closing, ya alhamdulillah tadi banyak juga yang maju ke panggung untuk menyatakan diri bergabung. Dan langsung siapkan uang cash-nya ya, ada yang bayar 500.000, ada yang 100.000 untuk langsung aktivasi bertahap seperti itu. Nah, itu gambarannya untuk menarik, mengundang orang datang. Nah, di samping itu kalau pakai alat-alat seperti kuantum, kadang-kadang kami masuk instansi juga masuk ya, alat bioscan itu. Kebetulan bioscan yang kami miliki ini sudah terkonek dengan OneMore, jadi produknya keluarnya tulisannya solusinya dalam produk OneMore, pakai PNG, B12 sudah otomatis keluar tuh, jadi kita nggak usah mikir ya. Orang-orang baru pun nggak mikir pakai produk apa, udah langsung keluar tuh hasilnya. Jadi pasien itu langsung, oh berarti pakai produknya, iya Pak, itu kata komputer seperti itu. Karena Bapak kondisinya di ginjalnya begini, livernya nih di sini, penyempitannya di sini, jantungnya begini, itu ada semua 44 jenis produk, jenis apa, organ tubuh. Nah, akhirnya dia baca semua secara komputer, akhirnya walaupun kita bukan dokter, dia akan percaya dengan hasil pengecekan ini. Karena ini loh Pak, kata alatnya begini-begini. Nah, seperti itu kan. Termasuk ada gambarnya juga, gambar letak titik tempelnya itu di komputer udah otomatis keluar semua, OneMore semua. Ada logo OneMore-nya juga di situ. Nah, itu yang bisa masuk ke instansi-instansi, bahkan beberapa teman berbayar ya. Kalau Pak Triyono tadi, kalau masuk ke menengah ke bawah dia bayar 25.000 sekali ngecek ya. Tapi kalau dia lengkap bisa pasang tarif 50.000 sampai 100.000. Jadi kan bisa cuma berapa titik? Cuma 5 titik bayar 25.000. Tapi kalau langsung 40 titik yang terbaca, orang bisa bayar 50.000 sampai 100.000. Kemudian setelah itu produk bisa dipasarkan sekalian. Yaitu yang dilakukan bisa masuk ke instansi, bisa masuk ke acara-acara keluarga mereka, atau bisa juga kita diundang di acara-acara seperti kemarin ini manasik haji dan segala macam ya. Kami juga sama tim kami yang masuk ke acara-acara manasik haji untuk biru umroh segala macam, itu kami menawarkannya pakai alat tersebut. Jadi jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh itu kan mereka pengen sehat sepanjang perjalanan, jangan sampai rugi ya, sampai berangkat ke sana, di sana sakit ya kan. Akhirnya masuk rumah sakit di sana susah pulang kalau udah kayak gitu kan. Nah, lalu kita pakai alatnya, kita cek gitu, pakai bioscan itu, sehingga mereka akhirnya dikasih bekal untuk berangkat umroh harus tempel ini, sehingga sepanjang perjalanan umroh nanti pulang mereka, sampai pulang pun mereka insya Allah kondisinya sehat. Dan banyak testimoninya memang yang sepanjang umroh dengan ditempel PNG itu mereka sehat walafiat, dan itu menjadi senjata untuk kita lakukan ya. Makanya termasuk di sini ada salah satu biru umroh di Solo yang cukup besar, itu yang sekarang malah jadi OC-nya OC Gold Solo ya, Bu Ani itu juga sekarang setiap berangkat umroh semua jamaahnya itu dikasih satu pack, dipaketkan dalam paket biru umrohnya, ya kan? Seperti itu ya, satu pack. Nah, itulah sebabnya makanya kalau kita pakai alat ini membuat orang tuh tertarik ya. Kalau kita cuma ngomong berbuih-buih, kadang-kadang mereka nggak tertarik ya. Mereka juga ngomong sendiri-sendiri gitu kan. Tapi kalau ada alat itu mereka bisa fokus ya, dengarkan apa ucapan kita, dan di situ kita bisa closing ya. Jadi sehingga aktivitas jualannya dapat ya, money hariannya dapat ya kan. Kemudian tetap kita ingatkan mereka juga untuk membangun jaringan, salah satunya selalu hadir ke acara training, pelatihan baik online maupun offline seperti ini ya. Ini hari ini aja banyak kok grup kita yang ada di acara ini. Gitu Mas Ridwan ya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu ya, luar biasa ya malam hari ini. Nah, ini juga banyak pertanyaan tentang alat bioscan dan lain-lain. Cuma saran saya Bapak Ibu, jangan ambil konsultasi dari panggung, konsultasikan langsung kepada upline Anda. Dan jika Anda ingin tahu lebih detail, lebih dalam tentang alat-alat yang tadi disebutkan Pak Yudi dan Cak Ian, nah hubungi langsung Pak Yudi dan Cak Ian. Karena alat itu tidak ada kivinya, tadi ada yang nanya alatnya ada kivinya enggak? Alat itu khusus ada Mas digunakan. Ridwan. Ada pipi kiri, pipi kanan.
Ya. Jadi alat itu awalnya khusus hanya di grupnya Pak Yudi ke bawah, Cak Ian ke bawah seperti itu. Jadi itu bukan bagian dari One More International IC ya. Jadi tidak ada QV-nya. Itu alat bantu yang diciptakan oleh Pak Yudi untuk membantu timnya. Jadi yang berminat ingin tahu lebih lanjut, nah silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nomornya Pak Yudi, Cak Ian ya. Ya, nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Yudi dan Cak Ian. Nah, kita udah di penghujung acara nih, Pak Yudi dan Cak Ian. Untuk menutup acara ini, monggo kasih closing statement nih dari Cak Ian. Dari Cak Ian, closing statement. Dari Pak Yudi, closing statement. Monggo, silahkan sebelum kita tutup acara malam hari ini. Oke. Ya intinya pesan saya untuk Bapak Ibu semuanya ya, yang intinya kita harus semangat ya. Kita mempunyai upline yang besar, maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tahajud, zikir dan memohon ya, agar apa? Agar impiannya segera terwujud ya. Manut sama upline ya. Apapun upline mengatakan ini A, ini itu U, jangan bilang tidak mampu. Harus kerjakan dulu ya. Di situ kalau kita tidak mampu baru kita menghadap upline. Plan, di sini saya yang ketidakmampuan saya di sini plan. Bagaimana plan? Di situ akan dipecahkan oleh para pembimbingnya. Nah, yang penting manut, insya Allah katut, insya Allah sukses bersama One More. Dan alhamdulillah Mas Ridwan, ya tidak terduganya saya hari Senin ini sudah mulai renovasi rumah saya. 2 hari ini saya sibuk cari material dan yang lain-lain, yaitu semuanya hasil dari perusahaan One More. Iya itu. Mungkin itu dari saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bekerja keras, bekerja ikhlas, ya, yakin, ya. Diperjelas impiannya, insya Allah sukses bersama One More. Mungkin itu. Oke, Bapak Ibu, applause, berikan angka 1111 kepada Cak Ian ya, luar biasa atas ilmunya pada malam hari ini. Nah, closing statement berikutnya dari asisten Bapak Yudiono Slamet sebagai upline-nya Cak Ian, mentornya Cak Ian ini. Monggo silahkan Pak Yudi. Ya, oke, terima kasih ya. Mungkin ada satu yang nyambung dengan cerita Cak Ian adalah bagaimana caranya supaya sukses. Salah satunya adalah manut sama upline, artinya mendengar apa kata upline ya. Jadi itu satu hal yang istilah bisa dibilang teachable. Bagaimana manut, nurut, katut istilahnya. Nah, Cak Ian ini termasuk orang yang manut, istilahnya merendahkan egonya untuk mau belajar. Nah, sama buat teman-teman di sini, ayolah segera setelah acara ini banyak komunikasi dengan upline, konsultasi dengan upline. Tapi ya upline yang seperti apa, kan ada yang bertanya, upline yang seperti gimana Mas? Karena upline saya nggak amanah, upline saya suka hutang, ambil produk nggak balikin. Nah, bukan yang seperti itu ya. Ada kan upline juga manusia gitu kan. Upline yang nggak genah gitu ya jangan diikutin. Upline yang amanah ya, lari lagi ke atasnya, cari upline di atasnya lagi yang memang amanah. Nah, dengan upline yang amanah, insya Allah kan sama-sama barokah, ya kan? Upline dan terus komunikasi. Dengarkan apa kata upline, bukan dengarkan kata orang lain. Ya, ini dengan seperti saya pernah ceritakan, mungkin ini saya ceritakan lagi, siapa tahu udah lupa ya. Jadi ini sekalian nutup cerita, selain nutup dari sesi saya. Jadi ada 3 ekor kodok gitu ya, 3 ekor kodok lagi lompat. Kemudian tiba-tiba di depannya ada kubangan air susu. Karena mereka lagi haus, mereka lompat nyemplung ke dalam kubangan mangkok susu di depannya. Akhirnya mereka berenang sambil minum susu, dan berenang senang 3 kodok ini berenang sambil minum susu. Nah, kemudian kekenyangan, susunya banyak, kekenyangan, akhirnya mereka gemuk itu, terus dia mau keluar nih, udah selesai minum, kenyang, mau keluar dari mangkok tersebut. Tapi apa yang terjadi pada saat dia mau melompat itu mereka nggak bisa ya, karena pertama perutnya udah agak gemuk ya, yang kedua agak tinggi nih, sehingga dia berusaha melompat, yang ada jatuh lagi ke bawah, licin karena pinggiran mangkok itu lompat lagi
lagi. Akhirnya mereka merasa ini kok nggak bisa ya, terlalu tinggi, gagal. Dan kemudian kemudian dalam keputusasaan tuh nggak lama kemudian ada rombongan katak lagi lewat tuh ke situ, terus ngelihat ada 3 kodok di dalam situ, kecemplung dan berusaha untuk lompat tapi gagal. Dan mereka semua teriak gini, percuma kalian mau lompat ke atas ketinggian, gagal, nggak bisa. Yang lain benar katanya, kamu pasti nggak bisa karena licin, pasti nggak bisa mau lompat setinggi apapun pasti gagal katanya. Ya percuma nyoba, udah deh nyerah aja katanya. Karena kami juga nggak bisa bantu, terlalu susah kayaknya membantu, udahlah kalian percuma kalau mencoba untuk berhasil, yang ada adalah kegagalan. Mencoba juga pasti gagal, udahlah nyerah aja, kalian memang nggak mampu kan, nggak bisa. Udah percaya kami aja, kalian nggak bisa. Kan selama ini juga kalian orang gagal, kalian kodok yang gagal gitu kan. Akhirnya kodok yang di bawah ini mulai mikir kan, yang 3 ini, waduh apa benar ya gitu. Nah, kemudian satu kodok akhirnya berpikir gini, iya, yang di atasnya bilang gini, apa benar ya? Akhirnya dia merasa, iya juga saya udah coba melompat tapi selalu gagal. Benar juga ya, berarti saya orang termasuk kodok yang gagal. Akhirnya dia bilang, ya sudah deh, kalau gitu benar apa kata mereka. Ya sudah, akhirnya dia nyerah, melemaskan dirinya, kemudian dia tenggelam dan mati. Nah, kodok yang kedua masih melompat. Nah, yang di atas teriak lagi, tuh, temanmu udah tenggelam mati, ngapain nyoba-nyoba juga, udah itu gagal, itu nggak bisa, itu percuma. Iya, udah nggak bisa, kamu pasti nggak bisa, gagal. Yang di atas tuh semuanya bilang gitu. Akhirnya yang kodok kedua juga mikir, iya juga ya, teman gue udah mati nih. Benar juga, semakin saya mencoba, semakin saya lebih banyak gagalnya. Berarti benar kata mereka. Ya, kalau udah gagal ya gagal aja, ngapain dicoba lagi? Udahlah berarti kamu nyerah aja. Ya udah saya juga nyerah. Akhirnya dia melemaskan dirinya karena udah kecapean dan akhirnya tenggelam dan mati. 2 kodok mati. Tinggal 1 kodok yang tetap melompat. Tok 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 ya. Nah, yang di atas langsung teriak semuanya, tuh 2 kodok udah mati, teman-teman mau ngapain lagi mencoba ya? Tuh 2 kodok udah mencoba ikut one more, gagal semua. Yang mati semua, ngapain kamu masih mencoba juga, percuma, gagal ikut one more, gitu yang di atas ya. Nah, mereka semua bilang udah percuma lah, tuh udah mati tuh, udah tenggelam 2 gitu kan, mau nyoba juga, udah nggak bisa lah, udah susah katanya. Iya, nggak bisa. Tapi lucunya yang kodok ketiga ini masih lompat, terus malah makin kenceng lompatnya. Yang di atas teriaknya juga makin kenceng. Goblok lu katanya, kayak gitu aja masih dicoba, udah pasti nggak bisa katanya. Tapi ini malah makin cepat melompat. Tahu nggak apa yang terjadi? Akhirnya karena dia mengayuhnya sangat cepat, ya akhirnya susu itu kan seperti dikocok gitu ya. Jadi lama-lama kalau susu dikocok kenceng, si kodok ini kan kenceng tuh, lompatnya makin kenceng. Akhirnya susu tuh jadi kayak krim, agak memadat ya, kayak susu kan kalau dikocok jadi kayak agak memadat kayak krim. Akhirnya karena membentuk seperti krim, akhirnya agak memadat. Akhirnya si kodok ini akhirnya bisa lompat ke atas karena bisa menjadi anci-anci ya, lompatannya jadi tinggi karena si susu agak memadat. Lompat, shoot, selamat dia. Nah, sampai diselamat, wah gaya dia kan. Nah, kodok yang lain langsung ngerubung nih. Wah, langsung meluh, kok bisa? Kamu kok bisa berhasil melompat ya, jadi Diamond Master gitu kan. Yang lain tuh pada mati, menyerah, kok kamu masih berusaha dan ternyata kamu bisa. Yang lain juga bilang, iya ya, kok bisa, apa yang menyebabkan kamu bisa berhasil? Apa rahasianya? Tapi kodok itu cuma bengong aja. Dia bilang, lihat kiri, lihat kan, kamu ngomong apa sih katanya. Ya kamu tadi kok bisa berhasil, apa yang memotivasi kamu katanya. Dia bingung lagi, kamu ngomong apa sih kata kodok itu. Ya tadi, kenapa kamu bisa lompat sehebat itu katanya. Dan nggak putus asa, tetap melakukan walaupun kami mengatakan semuanya nggak bisa, tapi kamu tetap melakukan, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal, dan sampai berhasil. Kok kamu bisa? Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Masih bingung juga. Kamu ngomong apa sih? Kata kodok itu. Akhirnya rombongan kodok tadi akhirnya baru paham. Oh, pantesan diajak ngomong nggak paham-paham. Ternyata kodok ini tuli, budek. Ya. Nah, ternyata tuli. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kodok ini bisa melompat. Semua mengatakan negatif karena dia tuli. Dia dalam pikiran si kodok itu berpikir yang di atas itu nggak ngomong nggak bisa, kamu gagal. Tapi yang dipikirnya mereka teriak-teriak dalam pikiran mereka katakan, dalam pikiran berpikir malah, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu bisa, ayo lompat lebih tinggi. Yang lain gagal tapi kamu pasti bisa, ayo lompat lagi, lompat lagi. Itu yang ada dalam pikirannya ya, karena dia tuli. Jadi apa yang dikatakan negatif di pikiran dia adalah sesuatu yang
positif. Oke, buat teman-teman sama di bisnis ini, walaupun di luar sana banyak orang yang pindah MLM lain ya, udah di One More pindah MLM lain dan langsung berusaha mempengaruhi Anda. Ada yang gagal bilang One More tuh nggak bakal sukses itu karena juga seperti ABCDFGH lah banyak ya, banyak yang mati di sekitar Anda ya, member Anda baik mungkin upline Anda juga ada yang mati seperti itu, mungkin downline Anda dan di sekitar Anda mengatakan kamu nggak bisa tuh udah mati ya. Jawabannya jadilah kodok yang tuli. Sukses buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ian, terima kasih Pak Yudiono. Selamat Bapak Ibu, malam ini luar biasa ya. Saya Ridwan Widiantoko undur diri, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Silakan MC kita Bu Dewi. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Wow, benar-benar luar biasa acara Zoom pada malam hari ini ya. Rekan-rekan yang setuju dengan inspirasi yang kita dapatkan pada malam hari ini, silahkan ketik angka 999 sebanyak-banyaknya. Ya, alhamdulillah ya rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini kurang lebih sekitar 260 lebih peserta Zoom mendapatkan inspirasi dari seorang mantan penjual sayur keliling yang akhirnya bisa sukses melalui bisnis One More atas izin Allah dan juga tentunya melalui tangan dingin pelatihnya yaitu Bapak Asisten Yudiono Slamet. Inilah bukti bahwa bisnis One More bisa dijalankan oleh siapapun juga dan juga harganya terjangkau oleh semua kalangan. Baik rekan-rekan sekalian, berakhir sudah acara Zoom pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cak Ian dan juga pada Pak Yudiono Slamet dan juga kepada Mas Ridwan dan juga kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Dewi Amalia dan operator Ananda Ravan mohon pamit untuk mengundurkan diri dan Zoom akan kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sugih untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Ridwan, terima kasih Mas Ravan. Ya, thank you Cak Ian.